fokus-fokusnya. Ya. Cek 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 bismillah. Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, bahkan menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan. Sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di Masjid At-Tahajjud. Mudah-mudahan teman-teman, adik-adikku yang Allah sayangi, yang Allah cintai, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Biasanya jawaban adik-adik itu ya, santriwan, santriwati kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah. Berarti di sini juga sama ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hujan mengguyur kota Bandung. Doa ketika turun hujan apa ya? Ada yang tahu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Jadi turunnya hujan itu jangan sampai kemudian kita mengeluh. Hujan deh. Kemarin hujan, akhirnya hujan. Popoyan garing teh popoyan. Popoyan teh garing. Saharorea mau tehnya kunaon disamper teh hujan. Nah, jangan sampai hujan ini membuat kita beralasan untuk ngaji. Mau hujan, mau panas, mau kemarau, tetap mudah-mudahan kita istiqomah hadir ngaji dimanapun kapanpun. Setuju? Setuju. Tak kenal maka tak ta'aruf. Perkenalkan, nama Pak Ustadz, Ustadz Deden. Ya, alhamdulillah ini adalah hari pertama bisa ketemu dengan adik-adik di Masjid At-Tahajjud. Hari pertama dan luar biasa mengesankan, kelihatan wajah-wajah yang sepertinya para penghafal Quran semua di sini ya. Itu cekap amin ke laras deh. Katanya sudah hafal surat Al-Baqarah. Sudah benar serius Al-Baqarah? Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Nah, gitu Al-Baqarah tehnya. Sebelum masuk ke materi, inti materi ya. Alhamdulillah tadi Pak Ustadz juga ngobrol sama Ustadz Diki. Perkembangan adik-adik semua, santriwan santriwati Masjid At-Tahajjud. Katanya ada yang sudah hafal berapa? Ada yang sudah hafal berapa? Paling banyak siapa yang hafal surat Al-Baqarah paling banyak siapa? Ada yang sudah hafal 1 juz? Ada? 1 juz belum ya? Setengah juz? Belum. 15 ayat? 15 ayat ada ya? Alhamdulillah. Ada yang lebih dari 15 ayat? 10 ayat? Ada yang lebih? Yang paling banyak siapa? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ada 20 ayat? 20 belum. Mungkin yang paling banyak baru 15 ayat ya, karena baru mulai. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk dan melanjutkan hafalan Al-Quran, Pak Ustadz ingin terlebih dahulu memberikan pembukaan mengenai Al-Quran. Pak Ustadz akan tanya ke adik-adik ya. Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, pulangnya ke Rahmatullah. Maut. Ke Rahmatullah maut tentunya.
Pak Ustadz tanya ke yang ikhwan juga yang ahwat. Kalau namanya belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Susah. Belajar Al-Quran kata ikhwan ini adalah susah. Kenapa susah? Tadi yang jawab susah siapa? Susah. Kunaon sih? Ngaos Quran teh hese, nah buat hese ngaos Quran teh. Terang Pak Ustadz. Menurut ahwat, ngaji Quran, baca Quran, menghafal Al-Quran, pokoknya belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Jangan malu-malu, jawab saja. Mudah atau susah? Gampang kan, pilihannya dua. Belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Mudah. Mudah atau susah? Mudah. Nah, kenapa belajar Al-Quran itu mudah? Apa alasan belajar Al-Quran itu mudah? Alasannya apa? Ayo. Karena memang mudah Pak Ustadz. Coba di sini bawa Al-Quran, bawa mushaf Al-Quran. Kalau nggak ada mungkin ada di rak. Coba ambil. Yo, ambil Al-Qurannya, buka Al-Qurannya, biar adik-adik semua tahu alasan kenapa belajar Al-Quran itu mudah. Kenapa belajar Al-Quran itu mudah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Oh, dua. Ya, ini Qurannya. So. Yang bawa Quran sendiri boleh dipersiapkan. Nanti Pak Ustadz akan menyebutkan suratnya juga ayatnya ya. Alhamdulillah. Jadi sepakat ya, belajar Al-Quran itu. Jawab. Belajar Al-Quran itu. Jawabannya masih 25%. Ini teh udah pada makan belum? Belum. Sudah pada makan cuanki belum? Belum. Ayo tukang cuanki tadi ya. Oh, sini. Oh, sini. Kita nggak usah nyebut ya, Pak Ustadz tanya. Jawabannya mudah ya. Belajar Al-Quran itu. Jawabannya belum semuanya ya. Jawabannya gini aja. Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Siap? Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Coba dari ikhwan dulu sambil nyiapin Al-Qurannya ya. Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Yang akhwat jawab ya. Belajar Al-Quran itu ulangi. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Sekali lagi yang akhwat ya. Belajar Al-Quran itu masih tekonek gitunya, buka hujan gitu. Diulangi lagi ya. Jawabannya mudah belajarnya, cepat bisanya. Semuanya keluarkan suaranya ya, sampai semua alam ini bergoncang. Siap? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Oh, hebat. Yang ikhwan sekali lagi. Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Oke, bareng-bareng. Belajar Al-Quran itu mudah belajarnya, cepat bisanya. Kelihatannya sudah pada pegang mushaf Al-Quran. Ini jawaban alasan kenapa belajar Al-Quran itu mudah. Jadi kalau nanti ada yang nanya, Neng, hari diajar ngaos teh, misalkan kieu ka ce odehnya ce odeh. Kita napi neng euis belajar Quran teh mudah atau napi susahnya? Mudah. Apa alasannya? Sok buka Al-Quran. Nah, ini jawabannya. Buka surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Coba siapa yang bisa menemukan surat Al-Qamar? Ada berapa surat dalam Al-Quran sayang? Dalam Al-Quran ada berapa surat? Jawabannya belum semuanya ya. Dalam Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Coba cari. Dari 114 surat itu ada yang namanya surat Al-Qamar.
Surat keberapa, Say? Ada yang bisa jawab? Surat Al-Qamar surat keberapa? Surat ke-54. Coba dibuka. Surat Al-Qamar surat ke-54. Ustadz teka pendak yuk. Halaman sabaraha? Halamanna sabaraha halamanna? 528. Surat Al-Qamar surat ke-54. Coba yang belum menemukan boleh dibantu sama yang sudah menemukan. Sok dibantos. Surat ke-54 dibuka. Sok saling ngebantu. Diri aya nu teu acan kapenak kasihan terang. Nembe sahur ini sahur si Teteh. Halaman seberapa tadi? 528. Halamanna sok pilari pamisesah. Milari nomor suratnya. Aya. Sok dibantos. Nu pamaget dibantos ku anu tos kapendak. Anu istri oge sami. Aya nu tacang kapendak? Sok dibantos, saling ngabantos ya. Surat Al-Qamar surat ke-54. Tos dibuka sadayana. Sok tenang. Moal dites dah moal. Pamili tes ke pilih bubarnya. Surat Al-Qamar surat ke-54. Aya. Jantan dina Al-Qur'an teh aya sabaraha surat? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat jumlah dalam satu Al-Qur'an itu? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya kemana? Ke rahmatullah alias maut. Hoyong maut nuju ngaos deh. Hoyong sok atuh marah naot. Kan hoyong maut nuju ngaos. Sok ayeuna tuh marah naot. Ya. Saur nu di ujung masih sok we ustad heula. Aduh eta Pak Ustad. Sopan sok we ustad heula sinanya. Ya abi anu nyolatkeun. Atau si buka? Ya. Pak Ustaz namanya harus tajani waler. Ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Al-Quran 30 juz. Jumlah suratnya udah pada benar jawab 114. Nah jumlah ayatnya ada berapa sayang? Sabaraha? Sok bebas weh. Gak apa-apa salah asal benar jawabannya. Sabaraha? 6.664 kata siapa ini namanya? Serlina. Panggilannya Lina ya? Bukan. Oh panggilannya Sherlock kasih. Pak Ustad nyasab ke mana? Iya Masjid At-Tahajud. Sherlock ke Ustad Diki Sherlock. Alhamdulillah dugi kadianya. Ternyata berkat share oge-nya Serlina. Saur Serlina jumlah ayatnya 6.664. Cobi nu sanes. So. Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa salah. Yang penting ada berapa Ikhwan mungkin ada yang tahu? Waktu di sekolah sabaraha jumlah ayat dina Al-Qur'an? Atau si aja ku Ustaz Dikinya. Sabaraha? Ikhwan. Pamaget. Ahwat. Istri. Sabaraha? Halo. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an adalah 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ya. Ustaz, sepercanten saya nggak percaya, sok mangga dietang masing-masing di surat Al-Fatihah dugi ke surat An-Nas. Sabaraha bulanun etang ayatnya. Jadi jumlah surat dalam Al-Qur'an 114 surat. Jumlah juz dalam Al-Qur'an 30 juz. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6.236 ayat. Cobi Pak Ustaz taros ka teteh nu pengker anu kerudungna sami sareng acuk abdi. Jumlah surat ada berapa teh? Jumlah surat ya. Surat dalam satu Al-Qur'an ini jumlah suratnya ada berapa?
114. Jangan seperti di tempat yang lain. Tempat yang lain Pak Ustadz pernah nanya jumlah surat dalam Quran ada berapa? 115. Nah, 115. Katanya terakhirnya Pak Ustadz surat ke 115 itu adalah surat cintaku padamu. Jadi gini-gini juga Pak Ustadz banyak penggemarnya ya. Tapi maaf bukan laki-laki penggemarnya tapi cewek-cewek semua. Ya. Jadi jumlahnya 114 bukan 115. Nah, sekarang Pak Ustadz tanya yang ikhwan. Nu nganggo acuk Persib. Persib nu saha? Persib nu saha? Nu aing. Ya sana mina ya? Aam. Hah? Hairul, nah dipanggil Aang ya teh. Oh Aang memang. Oh Aang ya. Aang jumlah ayat Aang sabaraha hiji Aang? Sabaraha ribu jumlah ayat? 6.230 genap ayat. Ya. Sekarang terakhir Pak Ustadz nanya yang ahwat, ikhwan akhwat. Yang ahwat yang kerudung merah, merah tawa naon katanya. Nah yang belakang tuh yang nyumput itu langsung kasih sita. Kata tahan namanya. Teh Nina, kalau tadi teh siapa? Aluna bukan teh Sosro ya. Teteh jumlah juz teteh mah terakhir gampilnya. Jumlah juz dina Al-Qur'an sabaraha? 30. Tapi ragu-ragu 30. Jangan ragu-ragu dong jawabnya. 30. Gitu ya. Oke, semuanya sudah ya? Sudah bisa ya? Jumlah surat, jumlah ayat dan jumlah juz. Sekarang buka surat Al-Qamar ayat 17. Suratnya sudah ada, buka ayatnya ayat 17. Ayat 17. Ayat sabaraha? 17. Ada? Ayat cing Pak Ustadz sambil ngetes itu ngaos Qur'ana dugi ka mana? Itu tahsina margi saupami ngapalkeun Qur'an, tahsina kedah nu janten utami heula. Tajwidna tahsina ngaosna kedah leres heula. Ya. Cobi sahanu anu bade ngaos surat Al-Qamar ayat 17. Ikhwan heula we nya. Kan laki-laki ini pemimpin katanya bagi perempuan. Ikhwan dulu boleh. Siapa? Pak Ustadz nggak akan nunjuk. Baca Arabnya sambil Pak Ustadz ingin tahu sejauh mana kemampuan ini santri-santri Masjid At-Tahajud yang katanya sudah masuk ke tahap hafalan Quran. Pak Ustadz berharap masuk ke hafalan Quran itu sudah kuat, sudah bagus tahsin Qurannya, tajwid Qurannya. Karena kalau seandainya tajwidnya masih pabalatak, maca surat yang sudah dihafal jadi kacau. Contohnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kira-kira betul atau salah? Betul. Salah kan? Tapi dia hafal Quran, bisa jadi hafal mungkin 1 juz, 2 juz, tapi kalau ngajinya gitu alama dalikal kitabu la raiba fihi udalil muttaqin. Salah betul? Salah. Maka tahsin ini menjadi utama. Tajwid ini harus menjadi modal ketika kita ingin mau menghafal Al-Quran. Ya, siapa ikhwan yang mau baca? Siapa? Ada? Ya. Terus tariah sama Al-Quran kan ya sariananya? Atasnya? Atau sok sah ya. Mau mik kepados jelas. Saha ya? Ari mana Ari teh? Oh, iya. Oh, kamu tunjuk teramenya. Saha? Iya weh, stay away. Naon teh? Acukna saya. Sok, ieu sana mina. Irfan, awas. Pondok kan? Ayat 17 ku Irfan. Arabna we hukul pan. Walaqad a'udzu billahi. Coba simak bacaan Irfan. Kur bukan kor.
Qur'ana fahad min Muddakir. Baik, bagus Evan ya bacanya. Sekarang siapa yang mau menerjemahkan dari Ikhwan? Yang mau menerjemahkan maca terjemahan hungkul ke Gampil. Ayo, ya sahat. Artinya, Dian, mana Dian? Oh, artinya unggul. Sing tarik. Mau pakai mic nggak? Enggak. Iya, Dian teh mana? Oh, Bian. Artinya unggul Bian. Dan sungguh atau dan sesungguhnya. Oh. kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Biar makin mantap, coba sekarang Ahwat lihat ayat 23. Sama nggak? 22 kalau nggak salah, 22. Yang kalimatnya sama, walaqad yassarna. 22 atau 23? 22. Coba ada yang baca? Arabnya? Zulfa yang mana Zul? Ada yang baca Arabnya sama terjemahnya. Ayo, berbuat baik jangan ditunda-tunda, bersegera. Ayo, siapa? Sama ayatnya ya. Yuk Pak Ustadz sambil ingin nyimak nih sejauh mana kemampuan tahsin Qur'annya. Ada? Serlina. Sok, Ser. Dua. Iya, bagus. Siapa yang mau nerjemahin? Baca artinya. Ya? Boleh, sok. Artinya aja, sayang. Yuk, bagus. Artinya. Dan sama ya. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sekarang lihat lagi masih di surat yang sama, ayatnya ayat 32. Coba cek 32 sama nggak? 32 sama? Oke. Lihat lagi ayat 40. Sama 40 sama ya. Berarti di surat Al-Qamar ini Allah sebutkan 4 kali, 17, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 yang sama-sama menegaskan dan menekankan kata Allah, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Apa alasannya? Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, sekarang ayat 40. Jantan pilih ayat emak naros, neng, hari diajar Quran teh gampil atau napi sesah. Iya mak, ina Al-Quran. Ternyata belajar Al-Quran itu mudah. Sekarang buka surat Toha. Toha surat keberapa? 20. Wah, pintar eta. Cuis, Masya Allah. Surat 20. Surat 20. Ayah nu apa surat Toha? Ada yang hafal surat Toha? Toha, sodaqallah. Toha nangan seayatnya. Surat Toha belum semuanya dibuka. Surat Toha surat 20, halamannya halaman berapa? 312. Sok pilih anu sesah milariana. Tinggal halamannya 312. Toha. Ya. Ada 312 surat Toha. Ayah. So, anu tak aja kapenak dibantos pamilariankeun. Ikhwan ahwat ayah.
Coba lihat ayat 2. Ayat 2 itu bunyi ayatnya adalah Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Betul tidak? Terjemahnya gimana terjemahnya? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah. Berarti Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah mudah untuk dipelajari. Karena kalimatnya kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjadi susah. Tapi maksudnya adalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi mudah untuk dipelajari. Jadi jelas ya, surat Al-Qamar dan surat Toha ayat 2 ini menegaskan bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Pertanyaannya, apakah mudahnya hanya untuk santri aja nih yang sekarang lagi kumpul di sini? Ada 2000 santri di sini kan? Sama bayangannya. Gimana kalau yang nggak mesantren? Saya mah Ustadz nggak pesantren, sekolahnya umum. Kalau dia belajar, maka Al-Quran itu akan mudah untuk dia pelajari. Jadi kemudahan ini bukan hanya dari kalangan santri saja, bukan anak pesantren saja, bukan anak ustadz saja, tapi siapapun yang memang mau belajar Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Setuju? Mau yang muda, mau yang tua kan? Belajar Al-Quran itu mudah bagi siapapun. Pak Ustadz mau nanya ke adik-adik semuanya ya. Kenapa masih banyak ternyata umat Islam yang belum bisa baca Quran? Katanya belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, kenapa kok masih banyak yang belum bisa baca Quran? Kira-kira alasannya apa? Karena nggak mau belajar. Terus yang lain. Ini umat Islam di Indonesia ini banyak atau sedikit? Banyak. Umat Islam di Indonesia ini banyak banget. Banyak banget. Tapi ternyata masih banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Bukan tidak, tapi belum. Kira-kira alasannya apa? Tadi yang pertama apa alasannya? Karena gak mau belajar. Terus yang lain, kayak hampir ada ngap ya mikna. Yang lain. Ada lagi yang lain? Yang lain apa lagi? Ada Iwan? Kenapa sih masih banyak yang belum bisa baca Quran? Satu, karena nggak mau belajar. Dua, apa? Niatnya bukan karena Allah. Oh, keren nih jawabannya, Masya Allah. Luar biasa lah. Ini siapa namanya ini? Ari luar biasa ya. Ari, aku padamu, Ri. Iya kan, aku padamu. Alasannya ada 3. 1, diingat-ingat ya. Kalau mau dicatat boleh. Kalau mau diingat silahkan. Kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran? Alasannya yang pertama, Pak Ustadz dulu pernah ikut Indonesian Idol. Coba cari di YouTube ya. Oh, pokoknya luar biasa. Saking luar biasa dikeluarkan. Saking luar biasa dikeluarkan ya. Karena sorana Bu. Aduh ya Allah. Pak Ustadz eta wanian nyebut butut. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa santri di sini. Ya. Nanti buka YouTube-nya Pak Ustadz Deden Nugraha, asli orang Bandung. Ustadz Deden masih Nugraha. Soal video tanya. Duka video naon apa Ustadz kayaknya? Ayah. Catatannya kalau mau ditulis boleh. Kalau nggak mau ditulis nggak apa-apa. Tapi pas nggak ditanya kudu bisa. 3 alasan kenapa umat Islam belum bisa baca Quran. Alasan yang pertama adalah
lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Alasan pertama apa? Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Alasan pertama apa, Ikhwan? Yang Ikhwan jawab. Alasan pertama, kenapa masih banyak yang belum bisa baca Quran? Yang pertama apa alasannya? Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Alasan yang pertama, Ahwat jawab. Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Jawab semuanya. Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Kalian luar biasa, ya. Itu kata Ariel Noah. Kalian luar biasa. Jadi alasan pertama kenapa umat Islam masih banyak yang belum bisa baca Quran itu karena lemahnya keyakinan terhadap Quran. Ya termasuk juga menghafal Quran. Kenapa sih nggak tertarik? Mungkin keyakinannya lemah. Adik-adik di sini insya Allah ya punya keyakinan yang kuat bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Ya. Kalau keyakinannya nggak kuat, kalau di sekolah kira-kira yang dirasa sulit pelajaran itu pelajaran apa? Di sekolah? TK, matematika. Ya, kupingkernya matematika. Guru nanti candongkap, gurunya belum datang. Tapi mendengar langkah kakinya, tuk-trak. Bukan tik-tok, bukan ya. Tuk-trak, datang bu guru teh atau nabi pak guru. Belum ngajar, bu guru baru datang, baru duduk. Kemudian kalau kita keyakinannya lemah, belum ngajar nih. Saacan ngajar ke, matematika deui. Oreap. Dalam hati kemudian ada kata-kata itu. Ese, matematika teh susah, rumus deui. Kira-kira belajar matematika bisa nggak? Nggak, keyakinannya udah dalam hati itu, susah, hese juga diajar matematika. Padahal gurunya belum ngajar matematika, gurunya baru duduk, baru ngabsen, tapi dalam hati adik-adik teh, matematika deui. Bahasa Inggris deui, susah. Kira-kira bisa nggak kedepannya kita belajar matematika, bisa menguasai matematika, bisa nggak? Nggak bisa, karena keyakinannya kita sudah lemah. Ya, kartos tuh. Misalkan saya sih yang ini teh Nila. Oh, Nila, saya suka Nila. Tapi lauknya ikannya. Nila, misalkan Pak Ustadz ngajar matematikanya, datang Pak Ustadz teh. Pak Ustadz teh belum ngajar Nil, tapi Nila teh dalam hati teh, si Bapak eta deui harorean. Ya. Kenapa? Karena Nila berkata pada hati Nila teh, hese diajar matematika teh hese. Kira-kira Nila kedepannya bisa nggak belajar matematika? Bisa dengan mudah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam hati Nila sudah berkata, mual bisa. Beda ketika ada guru bahasa Inggris. Guru yang pelajaran yang udah dipelajari di sekolah apa? Oh, macam-macam di sini jawabannya ya. Sebut saja misal bahasa Inggris. Datang tuh, Bapak tuh datang ngajar bahasa Inggris ya. Tok ya. Masuk, begitu masuk kemudian anak-anak itu udah senang duluan. Padahal Bapak belum mengajarkan bahasa Inggris. Tapi ketika Bapak datang, kemudian bertanya, "Hi, how are you today?" Ya, bagaimana kabarnya? Nila, how are you today? Langsung Nila tuh jawab, I'm fine, thank you. Langsung jawab, saya baik-baik saja. Kita belum ngajarin, gurunya belum ngajarin, tapi adik-adik dalam hati teh udah senang duluan. Bahkan sudah berkata, belajar bahasa Inggris itu mudah. Kira-kira kedepannya belajar bahasa Inggris mudah atau susah? Mudah. Karena kita sudah punya keyakinan belajar bahasa Inggris itu mudah. Kebayang maksud Pak Ustadz? Nah, jadi keyakinan itu jangan kemudian dianggap sepele ya. Belajar Al-Quran apalagi ketika kita sudah masuk lagi pelajaran Al-Quran, kalau dalam hati kita sudah mengatakan mudah, maka akan mudah. Sesulit apapun maka akan
mudah belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, alhamdulillah caangnya. Serap. Alasan kedua. Yang kedua ya, siap? Tulis. Alasan kedua, mengapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran atau mungkin yang belum tertarik untuk menghafal Al-Quran. Alasan yang kedua adalah, pemirsa, mohon perhatian Anda. Pintu teater 3 telah dibuka. Harap kepada para penonton untuk segera datang ke pintu teater 3. Siap yang kedua? Tulis. Yang kedua, Pak Ustadz sambil mikir ya katanya. Yang kedua adalah kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Ini alasan yang kedua. Kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Jadi alasan kedua apa? Kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Coba Ikhwan ini yang Ikhwan Pak Megat, alasan nomor 2 naon? Ayo jawab. Kurang bersemangat dan ketika belajar Al-Quran. Yang Ahwat, alasan yang kedua kenapa masih banyak yang belum bisa baca Quran? Kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Yang pertama apa yang pertama? Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Yang kedua, kurangnya bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Ayeuna ngaos, enjing. Tuh, disampur tuh. Lina, ngaos. Mual. Kurang bersemangat Lina teh. Padahal Lina teh teu damangnya. Nina, iya sah sih. Nila. Padahal Nila, badai Lina, badai Lino. Ketika disampur, Nina, ayo ngaos. Moal, izin. Padahal sehat. Padahal nggak ada alasan apapun, cuman alasannya ya malas aja. Kira-kira belajar Al-Quran juga menghafal Quran, kedepannya bisa nggak? Mampu nggak? Nggak mampu. Jadi kita harus belajarnya bersungguh-sungguh. Manjada. Apa arti manjada wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ye, Dora. Ya. Kalau Doraemon itu kesukaannya Dorayaki. Ya. Temannya Doraemon adalah Nobita yang malas belajar, nilainya selalu nah, jangan dicontoh itu ya. Jadi kalau nonton film tuh kita harus cerdas, jangan seperti Nobita yang senangnya itu ke Nobita senangnya ke siapa? Tuh, nanti kayaknya ngesbobogohan. Nobita itu senangnya ke Shizuka. Dia senangnya ke siapa? Shizuka senangnya ke Sisiuk. Ya. Sampai mana jadi kanul Dora itu? Nya udah berhasil tadinya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bener gak? Kalau sungguh-sungguh, orang sungguh-sungguh nih rajin belajarnya. Kira-kira berhasil gak sekolahnya? Pernah nggak? Pernah menemukan nggak? Siapa yang pernah merasakan keberhasilan ketika ingin menggapai sesuatu impian? Aripek berhasil geningan? Pernah nggak? Mungkin besok nih ujian. Yang lain itu SKS, sistem kebut semalam menghafalnya. SKS. Kalau yang lain SKS, ini mah diri kita ternyata setiap kali belajar Quran itu sudah mengulang mempelajari. Sehingga ketika Bu Guru, Pak Guru kemudian mengumumkan, anak-anak besok ujian, yang lain pada pingsan, ternyata ada satu orang yang sanggup serta siap. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, jadi kembali lagi ya,
belajar Al-Quran itu mudah kalau kita yang kedua bersungguh-sungguh dan bersemangat ketika belajar Al-Quran. Yang ketiga. Sampai jam berapa sekarang? Sampai jam berapa ngajinya? Sampai jam 7 pagi ya. Siap? Kalian siap Pak Ustadz muntah ya. Ngomong terus. Yang ketiga, catat. Alasan kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran, juga mungkin yang belum tertarik untuk menghafal Quran. Yang ketiga adalah metode dan fasilitas yang kurang memadai. Metode dan fasilitas yang kurang memadai. Apa? Ulangi. Metode dan fasilitas yang kurang memadai. Sok tulislah. Naon sih metode teh? Metode teh naon sih? Cara atau metode dan fasilitas yang kurang memadai. Nah, bisa jadi ada orang yang halo. Ya, kadieu ninggalna kadieu. Oh, gaduh sisir euy. Pak Ustad ge gaduh sisir da. Eta sisirna tapi Pak Ustad mah sisir kerep. Ngejang butuh hungkul geuningan. Puas. Jadi sok tong ka nyisiran, kalem-kalemnya. Nyisiran teh aya ieu na teu pomade-na. Apal pomade? Oh, apal atuh barudak ayeuna mah arapalnya. Kalau dulu Pak Ustadz nggak pakai minyak rambut tapi minyak jalantah, ya. Kalau minyak kalapa, jadi rambutnya pakai minyak kalapa. Puas. Ya, jadi bisa jadi ada orang yang semangatnya bagus, punya keyakinan yang bagus, tapi ternyata metode metode belajarnya itu membosankan, menjenuhkan, pokoknya nggak seneng lah gitu. Baru 5 menit pengennya bubar ngaji teh gitu. Maka metode cara ini penting untuk dikemas, dipelajari agar adik-adik semua senang belajarnya. Fasilitas, kalau di sini fasilitasnya udah bagus. Lihat, kita sedang ngaji di pegunungan. Tuh yang depan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu rumah, bukan rumah Pak Ustadz. Ya, itu rumah orang lain. Tapi insya Allah suatu saat Pak Ustadz akan memiliki semua rumah itu ya. Harus yakin. Kalau kitanya nggak yakin nggak akan terwujud ya. Fasilitasnya udah bagus di Masjid At-Tahajud ini. Kemudian metodenya juga udah bagus insya Allah bareng dengan Ustadz Diki. Katanya menghafal Qur'annya dengan metode bayati. Nada yang pertama naik pakai vibra. Nada yang kedua datar, nada yang ketiga. Semenjak ngaji dengan Ustadz Deden kacau semua. Karena nadanya jadi rusak ya. Nadanya jadi rusak. Tapi Pak Ustadz pengen banget menegaskan, alhamdulillah adik-adik udah punya semangat menghafal, tapi harus diimbangi juga dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, panjang pendek yang betul. Jangan sampai baca Quran itu tabat yada abi lahabi watab. Nggak boleh ya. Satu panjang pendeknya salah, kemudian iramanya itu irama eslilin maju. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ada yang ngaji kayak gitu nggak boleh ya. Tabat yada. Maka alhamdulillah Ustadz Diki sudah mengarahkan dengan metode bayati. Kayak gimana sih? Misalkan surat Al-Baqarah gimana tuh pakai metode bayati? Gimana kalau Al-Baqarah ayat kedua misalkan setelah Alif Lam Mim pakai metode bayati kan udah dipraktekan ya. Gimana? Contohnya gimana? Nada yang pertama naik, bayati pertama naik, bayati kedua bayati ketiga. Tuh, praktekan di Dalikal Kitabu, coba. Wah, Masya Allah, keren semua ya. Kalian luar biasa ya. Masya Allah. Ini Pak Ustadz lagi live Instagram dan yang nonton ada 1,2 juta. Ya.
Tapi fiktif, bohongan semua. Ya di baru lah ya. Yang nonton Instagram ini, karekam tuh tah. Iya tah jelema nah, iya tah. Wajah-wajahnya ya. Cirian tah. Tah cirian tah. Tah sinina tah. Ya. Nina. Itu kamu teh saha sih? Ya Allah, ingat kanu lauk we nya. Ya, ingat kanu lauk ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ada 3 alasan ya. Kenapa banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran dan mungkin belum tertarik untuk menghafal Quran. Alasan pertama apa tadi? Lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah di sini semua tidak ada yang seperti itu ya. Di sini punya keyakinan yang kuat. Di sini anak-anaknya punya kesungguh-sungguhan belajar. Dan di sini insya Allah metode, cara, dan fasilitas yang memadai ya. Itu mungkin dari Pak Us. Ya, tapi sebelum dilanjut nanti kita gimana kembali ke Ustadz Diki, mekanismenya seperti apa? Karena Pak Ustadz murid baru dari Ustadz Diki ya, baru bergabung kan baru hari ini dan itu pun nyasap. Pak Ustadz deg-degan nih pulangnya ya, mudah-mudahan motornya kuat karena nanjak sekali ya. Tadi pas turun si enti gorolong ya. Karena bisa jadi kalau musim hujan itu motor belakangnya rada ngagitek. rada ngageol kan. Kalau motornya butut ngageol gitu kan. Nah ini nanjak. Pak Ustadz lagi berpikir mudah-mudahan bisa nanjak dan bisa berhasil sampai pulang ya. Pak Ustadz ini rumahnya cukup jauh, bukan orang sini. Tadi yang paling jauh di sini siapa yang ngaji jalan kaki? Masya Allah. Tapi nggak ada yang menandingi Pak Ustadz. Pak Ustadz rumahnya di Bale Endah. Ada yang tahu Bale Endah yang mau ke Banjaran? Nah, Bandung Selatan. Kalau ini Bandung Timur. Ya, jadi Pak Ustadz tadi 2:30 di rumah, nyampe ke sini asar, kurang lebih sejam perjalanan. Tapi senang melihat adik-adik punya antusias, semangat. Insya Allah Pak Ustadz akan membersamai sama Ustadz Diki, biar Ustadz Diki juga nggak keberatan ini karena banyak sekali santrinya ya. Mungkin nanti dibagi-bagi atau gimana lah, nanti bisa disampaikan mungkin sama Ustadz Diki. Sementara itu dulu ya, mungkin Ustadz Diki mau menyampaikan sesuatu ke adik-adik. Kalau tadi perkenalan sekilas sudah dari Pak Ustadz ya, kita kembali ke Ustadz Diki dong. Ini masa Ustadz Diki disebut laptop ya. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz.